Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini akan hadir orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang ada di sebelah saya adalah Lia Cecilia. Lia, terima kasih hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini. Sama-sama. Kamu punya pengalaman mistis nggak selama ini? Ada sih beberapa. Yang mau kamu ceritain yang mana? Ya, yang benar-benar yang menurut saya agak menyeramkan aja ya. Jadi saya pernah kerja, saya kan nyanyi di suatu kafe gitu. Dan ada pekerjanya itu perempuan. Di saat dia pulang malam hari, ternyata dia dibegal. Dan akhirnya dia meninggal dunia. Setelah itu besokannya, setelah kami turun, setelah kami kerja gitu. Ini sehari setelah kejadian Iya, gitu ya? sehari setelah kejadian kan malam ya mas. Setelah itu saya kan masih nyanyi seperti biasa nih kerja nih. Tiba-tiba ada pekerja yang wanita satu kesurupan. Setelah itu 2. Iya, setelah itu 3, 4. Habis itu ada disembuhkan gitu. Ntar kena lagi sama yang perempuan satu, tapi rata-rata perempuan. Itu perempuan-perempuan itu kerasukan apa yang meninggal itu tadi? Iya, sepertinya kayak gitu sih. Setelah kita break gitu, dengar-dengar cerita dari orang-orang situ juga ada sebagian kan yang bisa nyembuhin juga gitu ditanya. Ya dia kayak masih nggak terima gitu sih dengan kematiannya dia gitu. Dengan mungkin ya posisi kematiannya tuh sangat tragis kan. Tapi kamu benar-benar yakin kalau mereka kesurupan? Kamu kenal sama yang kesurupan? Ya teman nyanyi saya salah satunya soalnya. Oke. Gitu. Tapi kamunya nggak baik-baik aja kan? Baik-baik aja. Ya, mudah-mudahan malam hari ini kamu juga baik-baik ya Lia ya. Kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Berikut ini akan hadir seorang perempuan yang mengaku memiliki mainan mistis. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Cinta. Selamat malam Cinta. Ya, malam. Apa yang mau Mbak Cinta ceritakan pada kami? Saya mau bercerita soal kehidupan saya. Awalnya, saya ke rumah almarhum nenek saya. Dan saya di rumah itu gak sengaja nemu boneka. Entah itu boneka itu punya siapa. Gak ngerti juga itu punya siapa, tapi saya nemuin itu di kamarnya nenek saya. Oke, terus? Nah dari saat itu saya bawa boneka itu buat pulang ke rumah, tapi saya ngerasa nyaman gitu sama boneka itu. Padahal saya baru ketemu itu? Baru ketemu, benar. Baru ketemu sama boneka itu, tapi saya ngerasa ada kecocokan. Nah terus setelah punya boneka itu ada kejadian-kejadian aneh nggak? Ada. Kayak gimana? Kejadiannya itu banyak hal-hal yang nggak masuk di akal. Seperti? Kayak tiba-tiba kayak keluarga saya entah meninggal mendadak. Padahal nggak meninggal mendadak siapa? orang tua saya. Ya, kami turut berduka cita ya. Ya. Terus? Bahkan kakak saya. Kakak kenapa? Nggak tahu, tiba-tiba nggak sakit, nggak apa, dikabarin meninggal. Meninggal juga? Iya. Itu semua kejadiannya setelah kamu bawa pulang boneka itu ke rumah? Kamu pernah nanya nggak itu boneka siapa, apa, dari mana gitu? Saya tanya juga nggak ada yang tahu. Tapi keluarga tahu kalau kamu bawa boneka dan nyimpen itu? Nggak, saya bawa boneka itu diam-diam. Dan sekarang saya cuma tinggal berdua sama adik saya yang masih hidup sekarang. Dan sekarang tujuan datang ke Menembus Mata Batin? Tujuannya itu saya cuma mau tahu sebenarnya boneka ini tuh ada penunggunya atau enggak.
Karena dari semenjak saya bawa boneka itu, banyak hal-hal yang aneh, yang mistis, yang bahkan saya sendiri aja kejadiannya nggak tahu gimana. Mudah-mudahan kamu bisa mendapatkan solusi dari masalah yang lagi dihadapi ya, Mbak Cinta. Kami akan ajak kamu langsung ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Cinta. Lahir tanggal 13 April 1990. Tinggal di rumah bernomor 44. Sosok yang cerdas dan mudah memahami. Tetapi mata batin saya melihat banyak kepedihan yang disebabkan olehnya. Seluruh keluarganya porak-poranda tak bersisa. Rasa sakit korban-korbannya menjadi ancaman yang sangat mengerikan bagi kehidupan Cinta. Saya melihat ada makhluk halus, pendek dan berambut panjang serta bertaring. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Cinta, tanggal lahirnya 13 bulan 4 1990 dengan nomor rumah 44. Ya, Cinta benar. menemukan sebuah boneka di rumah nenek. Waktu itu kamu bawa pulang bonekanya, tapi setelah menyimpan boneka itu banyak kejadian yang tidak masuk akal. menyenangkan. Orang tua meninggal mendadak, kakak juga meninggal, dan semuanya setelah Cinta punya boneka itu. Nggak ada yang tahu kalau kamu masih simpan boneka itu. Makanya malam hari ini mau cari tahu nih, apakah ada hubungannya dengan boneka yang disimpan karena ingin hidup yang jauh lebih tenang. Betul ya? Iya. Gimana, Roy? Kamu ngelihat ada yang aneh nggak di boneka yang disimpan sama Cinta? Saya melihat Cinta memang berbicara, ngobrol dan bercengkrama ya, Bercengkrama bercengkrama dengan boneka. dengan boneka ini. Iya. Jadi banyak banget hal-hal yang mungkin kita sulit jelaskan ya, kenapa dia bisa kayak gitu. Karena menurut saya dia perlu kesepian. Mama kamu udah gak ada ya? Iya. Ya, baiklah. Cinta, kamu bawa boneka yang kau sebut-sebut itu. Bolehkah saya lihat? Boleh. Wah, Gilingan. aduh. Ini selama ini waktu kamu pertama kali nemuin ini ada di kamar nenek. Iya. Ditaruhnya di mana? Di bawah kasur gitu, di ranjang. Serem ya? Merinding tau nggak? Dan kamu ambil. Aku ambil diam-diam di koper, disatuin sama baju. Kamu suka sama gini ya? Sebenarnya sih suka sih enggak, cuma semenjak nemu boneka ini nyaman aja. Jadi ada teman buat cerita, buat curhat. Jadi kalau misalkan sedih atau senang tuh cerita sama boneka ini karena udah nyaman. Gitu ya? Karena dia selalu mendengarkan cerita kamu seolah-olah gitu ya. Iya. Ini Serem banget sih. Ini lebih Bentuknya kayak aja. jelangkung gitu kan? Atau doll, apa boneka yang lain. Tapi kalau menurut saya ini biasa aja sih, nggak ada rasa takut atau kayak gimana enggak. dia pernah bergerak atau melakukan sesuatu nggak? Mungkin misalnya jatuh atau dia pindah tempat. Kalau itu sih saya sendiri nggak tahu, cuma setiap kali saya taruh di laci atau di atas laci gitu, saya tidur, tiba-tiba dia ada di samping. Baik, banyak cerita-cerita tentang saya pun kolektor boneka ya, kolektor boneka. Ada juga hal yang sama yang diceritakan oleh Mbak Cinta bahwa proses memindahkan barang atau proses tiba-tiba dia pindah itu juga saya alami, dan memang banyak juga pecinta-pecinta boneka yang khususnya yang aneh-aneh gitu.
terjadi hal yang sama. Bisa pindah Iya, itu. kan aku juga pasang kamera CCTV untuk itu kan di ruangan office aku, dan itu tuh kelihatan gitu, kayak ops juga, kayak gumpalan energi juga. Terus ada yang gerak dikit gitu, tapi nggak signifikan, benar-benar kecil dan smooth banget Dan gerakan. nggak mungkin karena angin. Dan nggak mungkin karena angin. Oh bisa kayak gitu ya? Iya. Boneka itu ya. Duh. Kategorinya dari 1 sampai 10 ya 8 dan 9 tingkat keseremannya ini. Iya. Karena saya juga punya boneka banyak, tapi saya tidak punya kayak koleksi yang kayak ginian. Kalau ini kayak jelangkungan gitu nggak sih? Kalau jelangkung gitu kan biasanya di ritual terus dipanggil, dimasukin makhluk halus gitu. Ini ada nggak kamu lihat? Saya malah curiga cintanya akan dimasukin oleh ini, bukan roh lain masuk ke dalam boneka. Malah berbanding kebalik, roh jahat. Udah di Kak dalam- Roy, nggak usah ngomongin dia lagi. Dia ngerasa terganggu. Oke, Dia marah. sorry. Dia marah. Ada makhluk halus yang ikut di boneka ini, Roy. Iya, well, I'm sorry for that, but I have to explain. Iya. Dia nggak nyaman ya. Dia nggak nyaman ya diceritain seperti itu ya. Iya sih, saya juga ngerasa dia nggak nyaman. Oh my god. Jangan gambar. Oke. Ini udah kerasukan ya. Ini dia kemasukan yang ada di boneka itu. Iya. Serem banget ya. Jadi saya tidak boleh gambar. Ya, Oh my god. Ini udah bukan cinta lagi. Bukan. Kak kamu sini deh. Tunggu sebentar. Kenapa saya nggak boleh gambar? gak suka. Gak sukanya kenapa? Ntar kamu Saya bilang jangan gambar. Oke. jangan deket-deket, kamu di situ dulu. Oke. Saya tidak akan gambar. Baiklah. Apa yang kau pengen? Ini makhluk apa yang masuk ke dia, Roy? Hah? Siluman, iblis, arwah, setan. Saya lihatnya dari... Kamu yang mulai. Bang Roy, kamu keluar. Kamu jangan tempat duduk yang lain deh. Ini kenapa, Roy? Dia kesurupan. Dia kesurupan arwahnya si boneka sebenarnya. Jadi ada banyak di boneka itu. Iya. Saya di sini bermaksud untuk bantu. Bantu apa? Mas, aku udah. Saya tidak bermaksud mengganggu. Roy, penonton kita gimana nih? Kita take out. Dia bisa pergi, diusir. Bentar saya lepasin. Jangan lepas, kalau ngamuk. Ada yang handle nggak di luar? Ada yang ngurusin? Ini bawa keluar deh. Gua keluar dulu. Ada yang bisa bantuin? Cukup berdua? Men. Jangan ada yang kosong ya. Jangan ada yang bengong. Kamu ngeliat di penonton nggak akan ada yang kesurupan lagi kan, Roy? Masih ada satu lagi tampaknya. Maaf ya, Si yang punya badan ini namanya Cinta udah gak nyaman kalau kamu masuk ke dalam tubuh Cinta. Saya udah nyaman dengan tubuh ini. Jangan pisahkan. Ini tadi kesurupan setan yang sama ya, Roy? Iya. Where's the doll anyway? Bonekanya mana? Oh,
Kalau kamu berani macam-macam, saya akan bakar boneka ini. Kenapa, Bay? Nggak tau, begitu kamu bilang kamu bakar, langsung kayak ada yang kayak nyekek, pokoknya nafas saya jadi susah. Tuh. Ada banyak macam-macam dalam boneka itu ya, Roy? Iya. Masih ada lagi di situ. Kau masuk dulu deh ke dalam boneka arwah kamu. Cepat nurutin saya. Di sini ada banyak lilin yang bisa ngebakar kamu loh. Gak. Sebelum kamu hentikan ini. Saya nggak ngapa-ngapain loh padahal. Dan saya bahkan belum menggambar. Semoga Mbak Cinta bisa kebuka ya pikirannya. Arwahnya, saya butuh kembang 7 rupa. Kembang 7 rupa. Oh my god. Dia bergerak dong.